Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga hari ini dipenuhi dengan kebahagiaan, kesehatan, dan rahmat yang berlimpah. Amin. Salam berjumpa, kita hari ini mempelajari tentang linear programming, khususnya untuk bagaimana memformulasikan model dalam linear programming. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang apa itu linear programming, kemudian asumsi-asumsi yang digunakan dalam linear programming, lalu tahapan formulasi model linear programming, kemudian yang keempat adalah formulasi model linear programming, serta aplikasi dalam memformulasikan model linear programming. Yuk, kita mulai belajar linear programming. Definisi linear programming biasanya disebut sebagai juga pemrograman linear atau disingkat LP, linear programming, adalah perencanaan aktivitas untuk memperoleh suatu hasil yang optimum, yaitu hasil yang mencapai tujuan terbaik di antara seluruh alternatif yang visible. Metode linear programming membantu perusahaan dengan cara mengkombinasikan variasi produk yang ada berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai hasil yang optimum. Hasil yang optimum ini biasanya berupa maksimasi keuntungan atau minimasi biaya. Jadi, poin pertama kedua maksudnya begini teman-teman. Linear programming itu kita akan membuat suatu produk membutuhkan beberapa aspek kan. Ada bahan baku, ada mesin, permesinannya, peralatannya, ada juga tenaga kerjanya. Masing-masing faktor-faktor produksi itu kan punya keterbatasan. Taruhlah kita bahan baku. Misalnya kita mau membuat nasi goreng misalnya. Membuat nasi goreng itu membutuhkan bawang merah, bawang putih, tomat, cabai, dan sebagainya. Supaya menghasilkan produk yang bagus. Namun demikian, terkadang sumber-sumber produksi itu atau ketersediaan sumber-sumber itu tidak selalu 100% ada. Ada yang tinggal sedikit, ada yang masih banyak. Ada yang sudah dipesan tapi belum datang-datang karena barang dari supplier belum datang. Itu menyebabkan produksi harus jalan tetapi dengan sumber-sumber yang ada atau yang sudah ready. Otomatis kita harus mengkombinasikan bagaimana sumber-sumber itu supaya tetap bisa memproduksi hasil yang optimal. Dalam hal ini maksimasi atau minimasi. Nah, linear programming itu akan bisa membantu kita, membantu perusahaan untuk mengkombinasikan berapa banyaknya faktor-faktor produksi dengan keterbatasan itu tadi supaya menghasilkan hasil yang baik. Sampai contoh begini. Taruhlah kita mau bikin nasi goreng tadi ya yang paling sederhana. Kita punya bawang merah, butuh bawang putih, butuh telur, butuh tomat, butuh cabai misalnya, yang paling sederhana. Tetapi ternyata bawang putihnya tinggal sedikit, bawang merahnya banyak, atau cabainya masih banyak, tapi kemudian tomatnya tidak ada, gitu. Padahal kita ditantangin bikin nasi goreng yang enak. Maka nanti di dalam linear programming itu kita akan belajar berarti berapa banyak cabai, berapa banyak bawang putih, bawang merah, tomat yang perlu kita masukkan ke dalam bumbu ya untuk kita jadikan bumbu supaya hasilnya tetap enak dengan keterbatasan jumlah-jumlah masing-masing tadi yang tidak banyak, tidak ideal sesuai dengan resepnya. Nah, linear programming akan membantu menentukan berapa banyaknya bahan baku masing-masing yang perlu digunakan sehingga tetap menghasilkan hasil yang optimum. Mohon diingat bahwa gambaran sederhana tentang membuat nasi goreng itu di dalam perusahaan berarti kendala-kendalanya akan seperti apa? Berarti misalnya bahan bakunya tidak banyak atau tenaga kerjanya jumlahnya sedikit, tapi kerjanya harus optimal. Bagaimana nih? Nah, itu ya. Jadi linear programming membantu dalam hal demikian. Artinya bahwa poin pertama kedua itu menunjukkan dengan keterbatasan yang ada,
kita akan berusaha bagaimana caranya tetap menghasilkan keuntungan yang maksimal atau meminimumkan biaya yang harus kita tanggung. Ya. Ciri persoalan yang dapat diselesaikan dengan linear programming, yang pertama, semua variabel penyusunnya bernilai tidak negatif. Itu tadi ya, jumlah bawang merahnya, jumlah bawang putihnya, jumlah tomat, jumlah cabai itu tidak negatif. Kan tidak mungkin ya, jumlah cabai -5, itu kan tidak demikian, tetapi ya dia positif. Kemudian yang kedua, fungsi objektif dapat dinyatakan sebagai fungsi linear variabel-variabelnya. Artinya fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu apa? Itu maksimasi keuntungan atau minimasi biaya. Itu dapat dinyatakan sebagai rumusan yang linear dengan variabel-variabel pembentuknya nanti. Lalu yang ketiga adalah kendala dapat dinyatakan sebagai suatu sistem persamaan linear. Kendala itu apa? Kendala keterbatasan jumlah tadi atau keterbatasan sumber daya di dalam perusahaan itu dapat dinyatakan sebagai sebuah persamaan matematis yang linear. Ya. Berikutnya, asumsi dasar dalam linear programming. Yang pertama adalah asumsi kesebandingan atau proportionality. Artinya, kontribusi setiap variabel keputusan terhadap fungsi tujuan adalah sebanding. Tadi ya, jadi makna linear itu baik fungsi tujuan, baik kendala-kendalanya dalam variabel keputusan itu adalah sebanding dan saling terkait. Ya. Tapi saling terkait untuk memodelkan matematisnya ya. Kemudian yang kedua adalah asumsi penambahan atau additivity. Kontribusi setiap variabel keputusan terhadap fungsi tujuan bersifat tidak tergantung pada nilai dari variabel keputusan yang lain. Nah, ini maksudnya begini. Penggunaan bawang merah dan bawang putih dalam membuat nasi goreng itu terkait. Tetapi kalaupun jumlah bawang putihnya lebih sedikit ataupun bawang merahnya yang lebih sedikit, itu tidak berpengaruh terhadap jumlah bawang putih yang terbatas atau jumlah bawang merah yang terbatas jumlahnya atau stoknya untuk kita masak tadi itu. Jadi independen tapi ada kaitannya. Kemudian divisibility, yaitu nilai variabel keputusan dapat berupa bilangan pecahan. Jadi variabel keputusan tidak selalu bilangan bulat ya, tapi bisa bilangan pecahan. Tergantung case-nya ya, tergantung case-nya. Kemudian certainty atau semua konstanta parameter diasumsikan mempunyai nilai yang pasti. Ya. Tahapan formulasi linear programming yang pertama adalah problem definition. Ini maksudnya begini teman-teman. Kan kalau kita mau menyelesaikan sesuatu, itu kan kita mesti nangkep dulu ya problem yang ada di fenomena atau yang ada di sekitaran kita apa. Oh problemnya ini, problemnya begini. Maka mendefinisikan problem itu berarti kan kita mampu ya, kita diminta untuk mampu mengcapture dulu, menangkap dulu persoalan yang terjadi. Baru kemudian persoalan yang terjadi itu kita tuliskan menjadi sebuah problem yang utuh ya. Maka dari itu kalau nanti teman-teman belajar linear programming, nemukan problem fenomena itu jangan cuma dibayangkan ya. Kalau dibayangkan saja nanti pusing ya, migrain. Habis dibayangkan lo ditulis, oh problemnya begini, gini. Kemudian berikutnya dari problem definition itu diringkas ke dalam sebuah tabel. Tujuannya apa? Supaya lebih mudah dibaca, supaya lebih mudah dipahami apa sih persoalan yang terjadi yang sudah kita tangkap tadi itu. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi variabel keputusan. Nah, variabel keputusan itu apa? Variabel yang mempengaruhi nilai tujuan, alias apa sih yang mau kita tentukan, apa sih yang mau kita hitung, itu ditentukan variabel apa. Contoh misalnya, kita mau memproduksi TV dan kulkas misalnya, ya sudah berapa banyak TV, berapa banyak kulkas yang harus diproduksi, itu namanya variabel keputusan. Ya. Kemudian berikutnya adalah tentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan dalam hal ini ada dua, maksimasi atau minimasi. Kalau maksimasi berarti kita tujuannya ngitung kombinasi berapa TV dan berapa kulkas yang akan kita buat itu tadi supaya keuntungannya maksimal. Atau berapa TV dan berapa
kulkas yang kita buat supaya biaya kita minimal, ya. Itu fungsi tujuan. Kemudian langkah berikutnya adalah mengidentifikasi faktor kendala. Apa sih yang terkait dengan faktor kendala? Faktor kendala itu terkait dengan faktor keterbatasan sumber daya yang kita punya. Balik lagi ke contoh nasi goreng. Kita pengen bikin nasi goreng enak, berapa banyak bawang putih yang kita punya, berapa banyak bawang merah yang kita punya, berapa banyak cabai maupun tomat yang kita punya. Itu diidentifikasi. Kadang-kadang kita punya keinginan memproduksi sesuatu, tapi sumber daya kita terbatas, bahan baku kita terbatas, permesinan kita terbatas, atau tenaga kerja kita terbatas. Tapi tetap harus bikin tuh bahan bakunya, apa produknya. Berarti kan kita perlu mengkombinasikan bagaimana nih dengan faktor-faktor produksi yang terbatas ini tetap menghasilkan output produk yang baik. Ya, itu namanya faktor kendala. Baik, ini adalah formulasi model linear programming, simbol-simbol dan juga model matematis yang digunakan. Model matematisnya untuk fungsi tujuan, set max atau min. Ini pilih salah satu ya. Jadi kalau kita pas lagi bikin untuk fungsi tujuan maksimasi, berarti ya set max. Kalau kita pengennya adalah mencapai tujuan untuk minimasi biaya, berarti set min, ya. Set max atau min, C1 kali X1, C2 kali X2 ditambah dengan C3 kali X3 dan seterusnya sampai dengan Cn kali Xn. X ini adalah variabel keputusan, sedangkan C adalah nilai parameter dari masing-masing variabel keputusan tergantung dari kendala yang dibuat dan juga tujuan yang mau kita capai apa, ya. Lalu ini adalah tabel umum untuk mengidentifikasi problem definition. Tadi tahap pertama kan problem definition, terus dari capturean dari apa yang kita tangkap di fenomena di yang terjadi dalam kesekitaran kita itu tadi, kita ringkas ke dalam sebuah tabel. Bentuk tabelnya umumnya seperti ini, teman-teman. Jadi kolom yang pertama ini adalah sumber-sumber yang faktor-faktor produksinya, sumber-sumbernya itu apa saja. Kemudian kolom yang terakhir ini ada kaitannya, berarti bahwa kolom pertama ini sumber-sumber, kolom terakhir ini adalah kapasitas yang tersedia dari masing-masing sumber, ya. Sedangkan kolom yang kedua, 3, 4, 5, ya, kolom yang ke ini ada tulisan kolom 1, 2 dan seterusnya sampai N ini adalah berupa aktivitasnya. Nah, maka saya ambil contoh misalnya sumber pertama digunakan untuk aktivitas pertama, maka simbolnya adalah A11. Sumber pertama digunakan untuk aktivitas kedua, simbolnya A12. Memiliki keterbatasan, paling banyak sumber A1 yang bisa digunakan hanyalah B1. Nah, maka tabel-tabel ini nanti kalau sudah diringkas demikian, dibuatlah model umum atau model matematisnya linear programming khususnya untuk fungsi kendala. A11 kali X1, tadi variabel keputusannya ya, A12 kali X2 dan seterusnya sampai dengan A1N kali Xn kurang dari sama dengan B1 karena keterbatasan ini. Nah, teman-teman, yang saya tunjukkan kurang dari ini bisa jadi tidak selalu kurang dari ya, bisa jadi adalah lebih dari. Jadi kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, seperti ini simbolnya, biasanya dipakai untuk fungsi set max, ya. Sedangkan set min itu nanti menggunakan simbolnya lebih besar sama dengan, ya. Nanti kita akan belajar pada contohnya. Kemudian di bagian ini kita akan belajar contoh tentang linear programming, khususnya formulasi pada persoalan maksimasi dan pada persoalan minimasi. Yuk kita belajar pada pemodelan fungsi linear programming untuk kasus-kasus yang maksimasi. PT Umsini memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk, yaitu produk Astro dan produk Cosmos. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku A, bahan baku B, dan jam tenaga kerja.
maksimum penyediaan bahan baku adalah 60 kg per hari, bahan baku B adalah 30 kg per hari, dan tenaga kerja adalah 40 jam per minggu. Berarti kalau 5 hari kerja 8 jam ya. Kedua jenis produk memberikan sumbangan keuntungan sebesar Rp40 untuk Astro dan Rp30 untuk Cosmos. Sedangkan kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut. Berapakah jumlah produk setiap jenis yang akan diproduksi setiap harinya? Ya. Nah, fenomena yang kita capture dan kemudian kita tulis berupa paragraf ini ya teman-teman. Berapa paragraf ini. Nah, sedangkan tabel ini yang saya berikan contoh, ini jika fenomenanya sudah ditampilkan. Jadi awalnya kan tulisan semua ya. Jadi teman-teman nangkep problemnya, apa yang ada di pikiran, tuliskan. Habis dituliskan, bikin tabel gitu ya teman-teman ya. Tabel itu nanti mempermudah. Kalau nggak ditampilkan tuh kita pusing bacanya itu. Maka dengan tabel itu akan membuat lebih mudah kita untuk memahami persoalannya ya. Nah, ini jenis bahan baku dan tenaga kerja, ini adalah sumbernya, membutuhkan bahan baku A, bahkan bahan baku B, dan tenaga kerja. Kemudian ini adalah berapa kilogram bahan baku dan jam tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi produk Astro maupun Cosmos. Lalu kolom terakhir, ini adalah kolom kapasitas yang tersedia. Jadi membacanya begini, bahan baku A, kapasitas yang tersedianya itu cuma 60 kg. Ya, bahan baku B cuman tersedianya 30 kg. Tenaga kerja tersedianya 40 jam. Ya. Nah, sedangkan Astro membutuhkan 2 kg bahan baku A. Lalu tidak membutuhkan bahan baku B dan dia membutuhkan 2 jam tenaga kerja untuk memproduksi Astro. Ya. Sedangkan Cosmos itu membutuhkan 3 kg bahan baku A, kemudian 2 kg bahan baku B, dan 1 jam tenaga kerja untuk membuat Cosmos. Nah, sekarang mari kita belajar membuat formulasi model untuk linear programming. Nah, ini tadi. Berarti langkah pertama problem definition sudah ya, lewat tabel dan juga persoalan yang kita tuliskan. Kemudian langkah kedua adalah membuat variabel keputusan. Ya. Variabel keputusannya adalah X1 jumlah Astro yang diproduksi per hari dan X2-nya jumlah Cosmos yang diproduksi per hari. Berarti X1 ini ada terkait dengan berapa banyaknya produk Astro yang diproduksi, sedangkan X2 berapa banyaknya produk Cosmos yang diproduksi. Gitu ya teman-teman. Kemudian langkah berikutnya menentukan fungsi tujuan. Jadi dituliskan teman-teman ya variabel keputusannya, fungsi tujuannya apa. Fungsi tujuan karena kita mau mencari keuntungan semaksimal-maksimalnya, maka kita menggunakan set max, yaitu 40x1 ditambah 30x2. 40 sama 30 tadi apa? Ini Rp40 keuntungan. Nah, kedua jenis produk memberikan sumbangan keuntungan Rp40 untuk Astro dan Rp30 untuk Cosmos. Ya. Jadi set max-nya adalah 40x1 ditambah 30x2. Artinya nanti keuntungannya adalah dengan 40 dikalikan dengan jumlah Astro yang dibuat dan ditambah dengan 30 kali jumlah Cosmos yang dibuat. Ya. Kemudian kendala-kendala, tadi kita punya kendala-kendala berupa 3 macam. Kendala untuk bahan baku A, kendala bahan baku B, kendala jam tenaga kerja. Untuk bahan baku A tadi bagaimana? Nah, bahan baku A adalah 2 kg dipakai untuk Astro membutuhkan 2 kg bahan baku A, Cosmos membutuhkan 3 kg bahan baku A, dan maksimalnya A 60 kg. Berarti 2x1 ya kan, 2 dikali jumlahnya produk Astro ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 60. Nih, 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 60. Artinya
dibutuhkan bahan baku A 2 kg untuk memproduksi berapapun jumlahnya astro, dan 3 kg untuk memproduksi berapapun jumlahnya kosmos, tetapi bahan baku A nanti paling banyak hanya bisa 60 kg. Nah, yang bahan baku B bagaimana? Kebetulan Astro nggak butuh produksi pakai bahan baku A, berarti yang dibutuhkan hanya kosmos. 2x2 kurang dari sama dengan 30. Ya, 2x2 kurang dari sama dengan 30. Membutuhkan juga orang yang mengerjakan. Ya, membutuhkan juga orang yang mengerjakan. Astro butuh 2 jam. Kosmos butuh 1 jam. Maksimalnya 40 jam. Berarti 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 40 jam. Ya. Ya, ini dia. Kemudian X1 atau jumlah astro lebih besar sama dengan 0. Artinya bisa jadi astro itu yang diproduksi paling sedikit 0. 0 kan berarti nggak bikin astro, berarti bikin kosmos semua. Atau juga X2 lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi non negatif. Ya, dia berupa barang-barang non negatif jumlahnya. Nah, ini adalah formulasi untuk model yang terkait sama jumlah produksi maksimasi. Ya, nih. Nah, teman-teman sebagai catatan untuk membuat formulasi linear programming itu, ya, yang pertama kayak begini nih dituliskan teman-teman. Variabel keputusan apa, fungsi tujuan apa, kendala apa. Jadi jangan langsung isinya ya, tuliskan dulu. Supaya apa? Supaya kita jelas aja ya, itu apa sih gitu. Jangan-jangan nanti nulis-nulis tuh nggak tahu maksudnya apa. Kemudian yang kedua, menuliskan variabel keputusan itu sebaiknya yang jelas. Contoh ini, X1 sama dengan astro yang diproduksi. Apanya astro itu? Jumlahnya, warnanya, harganya. Kan kita nggak tahu ya, makanya dituliskan. Kalau kita mau membahas soal jumlah, ya tuliskan tentang jumlah ya. Jadi supaya lebih jelas. Kemudian itu tadi, max min harus ditulis. Jangan cuma set sama dengan 40x1 tambah 30x2. Jangan cuma set doang. Kalau set doang nanti bingung, aduh ini maksimasi atau minimasi ya, gitu ya. Jadi lebih jelas, set max ya dituliskan max. Kalau kita mau mencari minimum biaya yang dituliskan set min. Kendala-kendala kita tuliskan dengan lengkap sampai dengan X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0. Itu supaya nanti kita tahu bahwa kemungkinan besar kita bisa saja tidak memproduksi X1 atau tidak memproduksi X2. Tetapi kedua-duanya ini jumlah produk astro maupun produk kosmos tidak mungkin min, ya, tidak mungkin min. Lalu dituliskan teman-teman ya, ini adalah terkait kendala tentang apa, tentang apa dituliskan. Supaya nanti kita nggak kehilangan arah. 2x1 ditambah 3x2 kurang dari 60 ini bahas apa ya? Kalau dituliskan gini kan lebih jelas, bahan baku A. Ini bahan baku B. Kendala yang ketiga adalah untuk bahan baku C. Nah, untuk tenaga kerja. Ya. Untuk tenaga kerja. Nah, itu dituliskan. Ya. Ini adalah contoh maksimasi. Sekarang mari kita belajar untuk contoh minimasi. Seorang ahli penata diet merencanakan membuat jenis makanan, yaitu makanan A dan makanan B. Kedua jenis makanan mengandung vitamin dan protein. Ya. Jenis makanan A paling sedikit diproduksi 2 unit dan jenis makanan B paling sedikit diproduksi 1 unit. Ahli penata diet pengennya menentukan berapa banyak makanan A yang harus dibuat dan makanan B yang harus dibuat supaya biaya produksinya tidak banyak. Sedangkan data-datanya ada ditampilkan ini. Jenis makanan A membutuhkan 2 vitamin, 2 protein. Biayanya untuk membuat makanan A itu 100. Makanan B membutuhkan 1 vitamin, 3 protein. Biaya untuk membuat makanan B 80 rupiah. Sedangkan vitamin A kebutuhannya minimum harus 8, maka protein membutuhkan 12 minimum yang dibutuhkan. Nah, bagaimana formulasinya? Berarti yang pertama menentukan variabel keputusan.
Variabel keputusan X1 adalah jumlah makanan A yang diproduksi. X2-nya jumlah makanan B yang diproduksi. Lalu yang berikutnya membuat fungsi tujuan. Karena tadi terkait biaya berarti set min. Set min berarti adalah 100x1 ditambah 80x2. Dapatnya dari mana? Ini tadi ya. Makanan A diproduksinya B 100, makanan B biayanya 80. Berarti 100x1 ditambah dengan 80x2. Ini untuk biaya minimasi. Kemudian fungsi kendala. Fungsi kendalanya adalah 2x1 ditambah x2 lebih besar sama dengan 8, yaitu untuk kebutuhan vitamin. Dapat dari mana? Nih. Vitaminnya adalah makanan A 2x1 dan makanan B x2 paling tidak harus terpenuhi 8 kebutuhan vitamin. Ya, maka dari itu 2x1 ditambah x2 lebih besar sama dengan 8 untuk vitamin. Untuk protein bagaimana? Untuk protein berarti makanan A butuh 2 protein, makanan B butuh 3 protein. Berarti kan 2x1 ditambah 3x2 paling sedikit dibutuhkan adalah 12 protein. Sehingga 2x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 12 kebutuhan protein. Nah, ada kebutuhan minimal tadi dikatakan bahwa nih, jenis makanan A paling sedikit diproduksi 2 dan jenis makanan B paling sedikit diproduksi 1 unit. Berarti X1 paling sedikit ya, berarti lebih besar sama dengan 2 dan X2-nya lebih besar sama dengan 1 karena paling sedikit 1 dan paling sedikit 2 ya. Nah, inilah formulasi linear programming untuk fungsi set min. Sekali lagi, X1, X2-nya ditulis dengan jelas, setnya juga ditulis dengan jelas max atau min, kemudian fungsi kendala diidentifikasi, ini untuk sumber daya yang mana ya, supaya nanti lebih gampang membuat solusinya tanpa harus bolak-balik lihat soal ya. Itu gambarannya teman-teman untuk formulasi model matematisnya linear programming. Nah, pada slide ke-12 sampai dengan terakhir, teman-teman bisa belajar sendiri formulasi linear programming untuk nanti sama-sama kita bahas di kelas ya. Atau teman-teman juga bisa berlatih untuk membuat model matematisnya seperti ini. Nah, ya, membuat seperti ini. Silahkan teman-teman berlatih, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk linear programming. Good luck teman-teman mempelajarinya. Linear programming ini asik dan juga menarik. Karena apa? Karena kita akan belajar untuk bisa membuat optimasi ya, memutuskan sebuah optimasi produk-produk kita dari sumber-sumber daya kita yang terbatas. Kita boleh punya sumber daya yang terbatas, tapi bagaimana supaya kita bisa tetap menghasilkan output yang maksimal atau optimal, baik itu maksimasi maupun minimasi. Oke, saya kira di situ teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan-pertemuan dan kesempatan berikutnya. Salam, terima kasih.